Halo kaula muda, apa kabarnya? Gimana hari-harinya? Semoga baik-baik semua. Jadi kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul A Quiet Place yang dirilis pada tahun 2018 bergenre horor. Walaupun bergenre horor, film ini tidak menyajikan sosok hantu-hantu yang menyeramkan. Film yang disutradarai oleh John Krasinski ini sukses menyuguhkan ketegangan yang intens bagi penonton. Tak hanya itu, John Krasinski juga ikut menjadi aktor bersama istrinya. Jadi film ini menceritakan tentang sebuah keluarga yang harus bertahan hidup di sebuah tempat yang hampir punah populasi manusianya dikarenakan bumi saat itu diinvasi oleh sosok alien yang sensitif pada suara. Mirisnya, mereka harus hidup dalam suasana yang sunyi, tak boleh bersuara. Terus gimana kalau tiba-tiba pengen kentut dan menghasilkan bunyi? Konyol kan? Masa cuma gara-gara kentut terus kelar hidup kan? Makhluk alien ini tidak punya mata, tapi dia mengandalkan indera pendengarannya yang sangat tajam. Sampai-sampai di film ini banyak menggunakan bahasa isyarat dalam berdialog. Mari simak video ini sampai selesai. Film dibuka dengan latar suasana hening juga porak-poranda. Toko kelontongan dan ruko-ruko sepi tak berpenghuni. Kemudian adegan berlanjut ke sebuah keluarga abot yang sedang menjara sebuah minimarket. Kemudian Biu mencoba mengambil mainan roket yang hampir saja terjatuh. Mereka sekeluarga berkomunikasi dengan cara menggunakan bahasa isyarat. Hal itu bertujuan supaya tidak menimbulkan suara berisik atau bunyi. Ketika hendak pergi, Biu mengambil kembali mainan roket tersebut, tapi dilarang oleh ayahnya karena mainan itu menimbulkan suara dan itu terlalu berisiko. Tetapi ketika ayah dan ibunya lebih dulu pergi, sang kakak Regan nggak tega melihat adiknya. Kemudian Regan memberikan mainan roket itu, tetapi tidak dengan baterainya. Tanpa Regan sadari, si bungsu Biu menyeludupkan kayak narkoboy. Tanpa Regan sadari, si bungsu Biu mengambil sepasang baterainya. Setelah itu, si bungsu langsung menyusul kakaknya. Mereka berjalan di atas pasir putih yang sudah Lee siapkan. Hal itu bertujuan supaya langkah kaki mereka tidak menimbulkan suara. Mereka berjalan melewati hutan yang sunyi. Ketika sampai melewati jembatan, tiba-tiba suara mainan terdengar dari arah belakang, yang ternyata itu adalah mainan roketnya si bungsu. Lee kalah cepat dengan makhluk alien yang juga sudah mengintainya, yang pada akhirnya tubuhnya si bungsu terbelah. Scene berganti ke 472 hari kemudian. Lalu adegan memperlihatkan Lee yang ternyata sudah cukup lama mencari tahu makhluk alien tersebut, dari mana asalnya dan apa kelemahannya. Dari hasil riset, Lee menemukan bahwa alien tersebut buta, tetapi alien tersebut sensitif pada suara. Jadi ketika ada suara bising, maka alien itu cukup tajam dalam pendengarannya. Dan alien itu akan membunuh makhluk hidup di bumi yang mengeluarkan suara. Sudah dikonfirmasi bahwa ada 3 alien berkeliaran yang berada di wilayahnya. Lalu Lee juga berusaha menghubungi orang-orang dari luar negeri menggunakan frekuensi gelombang untuk meminta bantuan. Tetapi usahanya itu tidak membuahkan hasil karena ia tidak bisa tersambung. Lalu ketika malam hari, Regan dan Markus bermain monopoli. Ketika sedang bermain, tak sengaja Markus menyenggol lentera yang ada di sampingnya sehingga menimbulkan suara dan api menyambar. Dengan sigap, Lee langsung memadamkan api tersebut. Hal itu membuat mereka panik dan Lee melihat ke arah jendela untuk memastikan apakah mereka sudah aman atau tidak. Kemudian adegan berlanjut ke Lee yang sedang membuat alat bantu dengar untuk anaknya Regan yang memiliki masalah pendengaran. Kemudian di hari 473, Evelyn mengontrol sendiri kandungannya.
Dengan alat yang ada, Evelyn mampu memprediksi kapan lahirnya, yang dimana itu tinggal hitungan hari saja. Lalu Lee memberikan alat bantu dengar yang ia buat untuk Regan. Tetapi karena sudah sering Lee membuat alat bantu itu dan selalu nggak berfungsi, Regan nggak mau memakainya. Tetapi Lee tetap memberikannya kepada Regan. Ketika sore hari, Lee berniat mengajak Markus untuk menangkap ikan. Awalnya Markus tidak ingin ikut karena Markus lebih penakut. Itulah alasan Lee mengajak Markus supaya Markus bisa survive dan melindungi dirinya serta keluarganya. Berbeda dengan kakaknya Regan. Regan langsung ingin diajak ikut, tetapi hal itu ditolak oleh Lee lantaran Regan seorang perempuan dan Lee meminta Regan supaya menjaga ibunya terlebih ibunya sedang hamil. Sesampainya di sungai, Lee langsung mengambil ikan di dalam jebakan ikan yang sudah Lee taruh sebelumnya. Markus terlihat ketakutan dengan suara bising sungai yang cukup keras. Lalu, Lee menjelaskan bahwa jika ada suara lain di dekat suara yang lebih keras, maka itu akan aman. Alien tersebut tidak akan mendeteksi suara bising yang berasal dari alam seperti derasnya aliran air dan air terjun. Ia akan menyerang suara yang berasal dari makhluk hidup saja, dan aliran air serta air terjun tidak akan memancing alien untuk datang ke tempat tersebut. Jadi, walaupun mereka berteriak di balik air terjun, maka itu tidak akan terdeteksi oleh alien karena suara air terjun lebih keras dibanding suara dirinya. Lalu, hal itu dimanfaatkan oleh Markus untuk bercerita bahwa kakaknya Regan selalu merasa bersalah atas kematian si bungsu. Dan semenjak itu Regan menganggap Lee tidak menyayanginya seperti Markus. Ketika di perjalanan pulang, mereka bertemu seorang kakek-kakek dengan mimik wajah yang menyedihkan, yang ternyata istrinya beliau telah tewas dibunuh alien. Kemudian dengan rasa kesal dan campur aduk, si kakek malah berteriak. Melihat hal itu, Lee langsung membawa Markus lalu bersembunyi. Tak lama si kakek berteriak, dengan cepat alien itu membunuh si kakek. Menjelang malam, scene beralih ke Evelyn yang air ketubannya pecah, tanda bahwa ia akan melahirkan. Ia langsung bergegas turun ke bawah untuk menyalakan lampu darurat. Namun, ketika hendak menuruni tangga, tanpa ia sadari ada paku di tangga tersebut. Sontak hal itu membuat Evelyn terkejut dan menjatuhkan bingkai foto yang dimana hal itu tentu mengundang makhluk alien. Kemudian Evelyn berjalan menuju tuas untuk menyalakan lampu darurat. Setelah itu Evelyn langsung menuju ke bathtub untuk proses melahirkannya. Di sana Evelyn hanya bisa menahan rasa sakitnya. Ia harus melahirkan tapi tidak boleh makhluk alien itu mendengarnya. Kalau di film Girl in the Basement kemarin, kita melihat Sarah melahirkan otodidak. Di sini Evelyn juga harus berjuang melahirkan sendiri. Tapi tentu di posisi Evelyn sangat menderita, di mana ia melahirkan tidak boleh menimbulkan suara yang memancing kehadiran makhluk alien tersebut. Di samping itu, Lee dan Marco melihat lampu-lampu berubah warna menjadi merah, tanda bahwa Evelyn akan melahirkan dan juga dalam bahaya. Kemudian Lee menyuruh Marco untuk membuat suara yang keras dengan cara menyalakan kembang api atau petasan yang jauh di luar sana. Hal itu bertujuan untuk memancing makhluk alien dan membantu Evelyn dalam melahirkan. Bersamaan dengan petasan itu meleduk, Evelyn dengan sekuat tenaga dan sekencang-kencangnya berteriak. Kemudian Lee langsung menghampiri suara Evelyn sambil membawa senapan untuk berjaga-jaga. Ketika sampai di bathtub tempat melahirkannya Evelyn, Lee melihat bathtub berlumuran darah dan tidak melihat Evelyn. Lee beranggapan bahwa Evelyn sudah tewas oleh alien tersebut. Tapi secara tiba-tiba dengan mengagetkan Evelyn muncul dari ruang samping. Beruntung Evelyn berhasil melahirkan dengan selamat. Lalu Lee membawa Evelyn ke ruang bawah tanah. Ketika hendak membawanya, tiba-tiba bayinya menangis layaknya bayi yang baru lahir.
Sontak hal itu membuat Lee panik dan langsung bergegas. Beruntung, Lee berhasil lebih dulu ke ruang bawah tanah tersebut. Di ruang bawah tanah, Lee memberikan selang oksigen kepada bayinya dan ditaruh di dalam peti, supaya menghindari bayinya teriak menangis. Di sisi lain, ketika Markus hendak kembali ke rumah, tiba-tiba Markus mendengar suara seperti kehadiran alien tersebut. Sontak, hal itu membuat Markus takut dan berlari. Bertepatan Markus berlari, Regan yang sedang berjalan pulang melihat cahaya. Hal itu membuat Regan penasaran lalu menghampirinya. Yang ternyata itu adalah adiknya sendiri. Lalu, Regan dan Markus mencari tempat yang lebih tinggi. Mereka menaiki sebuah tong penampungan jagung untuk bersembunyi. Di tempat lain, Evelyn yang terbangun kaget melihat air sudah menggenang di sana. Tidak hanya itu, alien itu pun juga berada di sana. Evelyn pun langsung mendekati kotak bayi tersebut lalu mengambil bayinya. Dan ia pun bersembunyi di balik kucuran air tersebut. Di sisi lain, ketika Regan dan Markus menunggu ayahnya, Markus salah melangkah dan terjatuh dari atas tong tersebut. Lalu Regan ikut terjun ke bawah berniat menyelamatkan adiknya. Hal itu memicu makhluk alien datang ke tempat mereka. Melihat hal itu, Lee langsung bergegas menghampirinya. Lalu tak lama alien tersebut sampai di tempat mereka dan langsung mendarat dari atas. Ketika alien tersebut hendak menyerang mereka, seketika alat bantu dengar milik Regan yang diberikan ayahnya mengeluarkan bunyi yang bising. Hal itu membuat alien tersebut merasa kesakitan. Merasa nggak tahan dengan bunyinya, alien tersebut pergi dari tempat itu. Setelah itu, mereka berdua berlari menuju ke arah Lee. Ketika mereka ingin pergi ke dalam truk untuk bersembunyi, tiba-tiba alien itu muncul dari atas genteng dan langsung menyerang Lee hingga terluka dan terjatuh. Melihat hal itu, Markus berteriak. Sontak hal itu membuat alien tersebut menghampiri posisi Markus dan Regan. Makhluk alien itu sempat tidak bertindak karena suara alat bantu Regan. Tetapi sangat disayangkan, Regan malah mematikan alat itu dan alien itu langsung berusaha menyerangnya. Melihat anak-anaknya dalam bahaya, tidak ada pilihan lagi, Lee berniat mengorbankan dirinya. Sebelum mengorbankan dirinya, Lee memberikan pesan terakhir kepada Regan bahwa ia sangat mencintainya dan ia akan selalu mencintainya. Kemudian Markus menarik tuas remnya dan mobilnya bergerak maju sampai ke depan rumah mereka. Lalu mereka langsung berlari menghampiri ibunya dan memeluknya. Sadar bahwa makhluk alien itu masih mengintai mereka, mereka langsung masuk ke dalam untuk berlindung. Akhirnya Regan memasuki tempat kerja ayahnya yang selama ini ia tidak diperbolehkan masuk. Di sana ia melihat kerjaan yang selama ini ayahnya kerjakan, termasuk membuat alat bantu dengar untuk Regan. Tak hanya itu, Regan kaget melihat ternyata selama ini ayahnya mencari pertolongan dan berusaha mencari kelemahan dari makhluk alien tersebut. Melihat itu semua, Regan merasa bersalah kepada ayahnya. Regan yang selalu menganggap bahwa ayahnya tidak menyayanginya, ternyata malah sebaliknya. Lalu tiba-tiba makhluk alien tersebut menghampiri mereka. Dengan sigap, Evelyn langsung menodongkan senjatanya ke arah alien tersebut. Kemudian Regan teringat kelemahan alien tersebut, yaitu dengan alat bantu dengarnya. Lalu ia langsung menyalakannya dan menempelkannya ke mikrofon. Ketika alien itu mendekati mereka, dengan cepat Evelyn langsung menembak alien tersebut. Tak lama alien itu mati. Terlihat dari CCTV, dua makhluk alien lainnya yang dimana sisanya menghampiri mereka karena suara tembakan yang Evelyn lontarkan. Film diakhiri dengan adegan mereka bersiap menghadapi alien tersebut dengan cara mereka berdua.
dan film pun selesai. Personal rate. Stephen King, raja dari segala genre horor, menyatakan bahwa A Quiet Place adalah karya yang sangat extraordinary. A Quiet Place membuktikan bahwa kengerian nggak hanya terjadi pada saat malam atau keadaan gelap. Saat siang hari dan dalam keadaan terang pun bisa saja suasana mencekam dan teror melanda. Pada tahun 2016, kita disuguhi film thriller yang berjudul Don't Breathe. Film tersebut memang sangat gila, sukses membuat ketegangan dari awal film hingga akhir film. Dan di tahun 2018, kita punya film yang serupa, yaitu A Quiet Place. Kedua jenis film ini memiliki kemiripan dalam meramu ketegangan dengan memanfaatkan kesunyian dan keheningan. Agar korban dapat bertahan hidup, perbedaannya adalah pada rupa si peneror. Pada film Don't Breathe, pelaku teror berwujud manusia, sedangkan pada film A Quiet Place yaitu monster sejenis alien. Film ini memang tergolong sangat minimalis, termasuk minimalis dalam mengambil setting. Seperti rumus film thriller horor pada umumnya, pasti memanfaatkan setting rumah sebagai tempat teror. Dan chemistry antara tokoh suami istri ini sangat baik, tidak perlu dipertanyakan lagi. Emily dengan John Krasinski di luar dunia film, mereka adalah sepasang suami istri yang sah. Yang perlu lebih diapresiasi adalah pemeran anak-anak, seperti Millicent Simon dan Noah Jupe. Mereka mampu menampilkan rasa frustasi, putus asa, menampilkan naluri rasa cemburu, kasih sayang, memberontak, serta keberanian dalam mempertahankan hidup. Film ini tidak semata-mata mengusung rasa tegang atau cemas penonton, tetapi ada unsur drama keluarga yang mampu menyentuh hati penonton. Di film ini, Millicent Simon yang memerankan Regan Abbott memang benar-benar tunarungu baik di film maupun di dunia nyata. Secara tidak langsung, film ini ingin menunjukkan bahwa seorang manusia yang cacat dapat berakting layaknya seorang manusia normal. Pesan yang dapat kita ambil adalah seberapa beratnya peran seorang ayah dan ibu untuk melindungi dan membesarkan anak-anaknya dalam situasi yang penuh dengan berbagai macam konflik dalam kehidupan. Ya, jadi sampai sini aja videonya. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangannya. Kedepannya dikit demi sedikit pasti saya coba perbaiki. Terima kasih buat yang sudah menonton sampai akhir, dan terima kasih juga yang sudah bantu subscribe. Terima kasih banyak. Mungkin itu aja. Terima kasih.